Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat selamat sore YouTubers. Kembali lagi bersama saya Raka Gung Trimanda. Pada tutorial kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat project Android dengan menggunakan Android Studio. Oke, pertama kita harus membuka Android Studio terlebih dahulu. Jika sudah dibuka, tampilan akan seperti ini. Pertama, klik File, New Project. Pada kolom application name, teman-teman cukup isikan nama aplikasinya. Misalnya saya akan memberi nama tutorial Android. Oh ya, nama aplikasi tidak boleh menggunakan spasi. Dan diusahakan diawali dengan huruf besar. Jika berbeda nama, huruf besar juga seperti ini. Oke, ini domainnya. Oke, kita klik saja next. Oh ya, minimum SDK adalah Android minimum yang dapat menjalankan aplikasi. Jika kita pilih Marshmallow atau Android 6.0, maka aplikasi kita hanya bisa berjalan pada API 23 atau di atasnya. Makanya saya lebih menyukai untuk menggunakan Android yang rendah seperti Gingerbread. Kita pilih ini Wear untuk apa? Untuk saya juga kurang paham. Yang jelas kalau untuk TV itu seperti Smart TV, dia bisa menggunakannya. Oke, kita next saja. Kita bisa memilih seperti template. Di sini ada fragment itu seperti garis putus-putus, full screen seperti ini dan seterusnya. Ini ada maps juga. Saya lebih menyukai blank activity. Kita klik next. Ini untuk nama main activity atau nama seperti aktivitas atau form yang akan di running pertama kali. Saya namakan saja home activity. Oke, kita klik finish. Ini adalah nama home activity. Terdapat dua tipe format. Yang pertama home activity.java, yaitu layout atau class yang digunakan untuk memasukkan coding. Sedangkan activity underscore home.xml berguna untuk memasukkan desain. Terdapat dua pilihan untuk mendesain dengan cara manual seperti di sini atau dengan menggunakan palet-palet yang sudah disediakan. Untuk lebih mudahnya kita gunakan palet saja. Oke, misalnya kita mau menambahkan tulisan. Kita klik di sini, simpan, letakkan sesuka hati jika ingin di pinggir, sebelah sini, tengah ini, kanan sebelah sini. Klik oke. Selanjutnya, jika kita ingin mengedit nama dari yang tadi teksnya, cukup klik kembali ke teks, kita ganti namanya. Medium text kita ganti teks pertama. Oke. Ini kita hapus saja teks pertama. Oke, seperti ini.
Misalnya kita mau menambahkan text field atau tombol atau apapun, tinggal klik palette, klik and drag. Kita juga dapat mengganti tulisan ini tidak di sini, melainkan klik values, lalu klik string. Nah, kita bisa tambahkan di sini string name sama dengan coba text dengan value text pertama dari string.xml. Selanjutnya kita tinggal panggil saja. Caranya klik add string, kita panggil nama stringnya atau nama string yang tadi kita buat kan coba text, berarti kita panggil string slash coba text, maka dia akan berubah secara otomatis. Oke, sudah. Jika kita ingin berpindah dari halaman ini, halaman home ini, kita cukup tambahkan button di sini. Misalnya kita buat stringnya string name sama dengan btn salah t01. Oke, go to menu 2. Oke, sekarang di button itu kita kembali ke teks, kita ganti Android teksnya menjadi string btn01. Sudah berubah. Untuk menampilkan preview di sebelah sini, kita cukup mengklik preview, hilang, ada, kecilkan saja. Oke, selanjutnya kita harus membuat form baru. Pada tab res, klik panah, klik layout, klik kanan, lalu pilih new, terus layout resource file. Kita namakan saja menu 2. Oke, langsung saja oke. Selanjutnya kita simple saja, kita buat teks lagi, kita kembali ke string, kita copy, coba teks 2, teks kedua dari string.xml di menu 2. Kita kembali ke menu teks, Android teksnya kita ganti menjadi string.coba teks 2. Sudah berubah. Oke, selanjutnya kita diharuskan untuk menambahkan file Java. Caranya sama, pada folder Java kita klik panah, klik kiri, terus klik lagi yang ini, yang paling atas ini. Ini kita klik kanan, klik new Java class, namanya menu 2. Otomatis dia akan meng-create kelas menu 2 Java. Kita extend activity. Oke, maka dia akan secara otomatis mengimport library dari activity itu sendiri. Oke, setelah begini bagaimana? Kita perlu mengkodingkan atau memberi coding agar pada saat button ini diklik, dia akan memanggil menu 2.java, kemudian dari sini dia akan memanggil menu 2.xml. Kita coding saja di sini. Sebelumnya saya sudah punya contoh codingnya. Sebentar, mana? Di sini. Kita tambahkan di sini.
copy saja, kita cancel. Oke, pertama kita harus mendeklarasikan button namanya button menu 2, nah sudah. Kemudian btn home ini samakan dengan menu 2 ini button home terdapat dari mana? r.id.buttonHome itu merupakan nama button ini, button go to menu 2. Kita cek namanya, yaitu sebentar, namanya button. Tekan saya btn menu 2. Kita copy, kembali ke sini, button menu 2. Oke. Selanjutnya new on, klik kita klik listener. Oke. Sebentar. Oke, terdapat. Kita membuat intent namanya dengan nama id1 new intent get application context, koma. Selanjutnya kita akan memanggil menu 2, berarti ini cukup diisikan menu 2 dot class. Selanjutnya start activity, masukkan seperti di sini i1. Oke, ini kita hapus saja ya, karena kita sama-sama belajar. Hapus. Sebentar, saya lupa lagi. Benar, seperti ini. Oke, selanjutnya pada menu 2.java kita buat public void on create. Tar. Oke, kita buat seperti ini, protected void on create. Kita copy ke sini. Oke, kita copy. Nama activity underscore home merupakan nama XML, sehingga kita perlu menggantinya menjadi menu 2 nggak usah pakai .xml. Sudah seperti ini. Oke. Selanjutnya kita untuk memastikan apakah sudah sinkron dengan Gradle itu seperti ini, Gradle script. Kita perlu mengklik synchronize project with Gradle files. Klik, kita tunggu. Oke, sudah. Sekarang kita klik run. Kita tunggu. Oh ya, untuk mengetes apakah project kita sudah benar atau belum, saya menggunakan emulator bernama Genymotion. Oh ya, untuk tutorial bagaimana cara menyambungkan Android Studio dengan Genymotion, cukup klik video di sebelah sini. Nanti akan saya beritahu bagaimana caranya menyambungkan emulator Genymotion dengan Android Studio. Klik saja di sini. Oke, kita start dulu emulatornya.
Kenapa di sini belum ada device Dailymotion? Karena emulatornya belum kita jalankan. Oke, sekarang kita jalankan dulu. Setelah Dailymotion apa sih tampil seperti ini, kita tunggu sampai terdapat home dari smartphone Android. Kita tunggu. Karena apabila masih kondisi seperti ini, sebentar. Nah, sampai seperti ini, baru kita pilih Dailymotion Android. Kita run. Maka hasilnya akan seperti ini. Kita klik go to menu 2, itu belum bisa, akan terstop. Kenapa? Karena pada Android manifest.xml kita belum menambahkan Android name dari menu 2. Jadi cukup mudah, klik activity Android name, langsung kita klik menu 2, kita tutup. Oke, kita save. Selanjutnya kita run lagi dengan cara shift F10 atau klik panah hijau. Oh ya, apabila kita sudah berhasil untuk running dengan emulator, maka otomatis aplikasi kita sudah terinstall tutorial Android. Mengapa namanya tutorial Android? Karena nama project kita tutorial Android. Oke, kita coba lagi. Nah, saat kita klik go to menu 2, maka sudah bisa menampilkan menu 2, begitu seterusnya. Oke, sekian tutorial dari saya bagaimana cara membuat project Android dengan berpindah form pada Android Studio menggunakan emulator Dailymotion. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.